Maka sebaiknya sebelum kita terjun di dunia ternak, kita harus memahami istilah-istilah atau ilmu sekecil apapun yang ada dalam peternakan. Salah satunya adalah pengertian daripada FCR. Apa itu FCR? Ini penting khususnya lah untuk pemula. FCR adalah singkatan dari Feed Conversion Ratio, yaitu konversi pakan terhadap daging. FCR digunakan untuk mengetahui berapa jumlah pakan untuk menghasilkan 1 kg daging. Semakin kecil nilai FCR-nya, maka akan semakin bagus cara kita budidaya. Namun yang paling penting untuk teman-teman ketahui adalah bahwa nilai FCR ternak ayam broiler atau ayam bedaging dengan ayam kampung itu sangat jauh berbeda. Dan secara genetik, ayam broiler atau ayam pedaging pertumbuhannya jauh lebih cepat ketimbang ayam kampung. Kemudian pertanyaannya adalah, seperti apa rahasia pakan untuk ternak ayam kampung agar bisa menghasilkan banyak keuntungan? No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman yang memang baru menemukan channel ini. Kami ucapkan juga selamat jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV bagi teman-teman yang memang sudah setia dengan channel ini. Baik teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Dan khusus bagi sahabat serta saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga akan secepatnya pulih dan diberikan kesembuhan sehingga bisa melakukan aktivitas seperti atau sebagaimana biasanya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan. Jadi pembahasan kali ini adalah jawaban dari banyaknya pertanyaan, di mana 2 hari yang lalu kami membaca banyak sekali komentar yang masuk ya teman-teman. Dan rata-rata mereka menginginkan hal yang sama, yaitu menginginkan saya untuk mereview spill pakan dalam ternak ayam kampung agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah tentu saja ini merupakan pembahasan yang sangat menarik, bahkan sangat dinanti-nanti oleh khususnya adalah peternak pemula, di mana peternak pemula biasanya akan bingung harus menggunakan pakan jenis apa, dicari di mana, dan kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya. Baik teman-teman, inilah beberapa komentar yang masuk yang sempat ya, ada beberapa yang saya screenshot untuk kita tampilkan ya di video ini. Untuk komentar pertama dari saudara kita yang bernama Adri Maufalo. Pertanyaannya adalah, racikan pakannya apa-apa saja bang? Nah kemudian mohon di share ya, makasih. Nah itu yang pertama. Kemudian ada lagi teman-teman. Untuk komentar yang kedua dari sahabat kita dengan akunnya yang bernama Suaturanto 548. Jadi pertanyaannya hampir sama. Racikan pakannya apa saja, mohon namanya. Ya itulah yang dimaksud. Kemudian masih ada lagi teman-teman. Untuk komentar yang ketiga yang menginginkan saya untuk mereview spill pakannya, yaitu dari sahabat kita yang bernama Jeffrey Alfian 1096. Jadi pertanyaannya tetap sama ya, cuman beda bahasa. Spill racikannya apa mas? Ya kira-kira begitu. Oke teman-teman, jadi cukup 3 saja ya yang kami tampilkan, karena kalau kita tampilkan semua nanti akan sangat memakan waktu banyak ya, sehingga nanti teman-teman pasti akan marah ya karena sudah terlalu panjang sekali durasinya, tapi poin pembahasannya tidak juga kita bahas. Bagi teman-teman yang kemarin berkomentar dan tidak saya tampilkan komentarnya di video ini, mohon jangan kecil hati. Yang penting intinya kita sama-sama belajar bersama, dan insya Allah hari ini juga akan kami jawab sesuai dengan pengalaman kami spill pakan yang kami gunakan untuk ternak ayam kampung dari nol hingga panen, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada yang lain. Kita mulai. Kita akan persingkat saja ya, akan kita kemas kalimatnya supaya tidak terlalu panjang, namun poin pembahasannya bisa langsung terserap oleh teman-teman. Baik, untuk pakan dari usia 0 hingga 2 minggu, kita rekomendasikan untuk menggunakan murni dari pakan pabrikan. 1 hari sampai 1 minggu silakan gunakan Vivo 311. Untuk kemudian dari 1 minggu ke 2 minggu silakan disambung dengan Bravo 511. Cukup mudah ya teman-teman. Apa alasannya? Sehingga dari usia 1 hari sampai kepada usia 2 minggu kita wajib menggunakan murni dari pakan pabrikan.
Karena usia 0 hingga usia 2 minggu, bahkan seharusnya sampai usia pada 1,5 bulan adalah masa-masa pertumbuhan, masa-masa keemasan daripada DOC. Ketika di masa-masa pertumbuhan itu kemudian kita dongkrak dengan pakan yang memang mengandung kadar protein tinggi, tentu saja kita akan mendapatkan hasil bobot yang sangat maksimal. Namun begitu, kita tidak boleh mempertahankan komposisi pakan ini hingga usia panen. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika kita murni dengan menggunakan pakan pabrikan hingga panen, maka keuntungan yang akan kita dapat pasti akan tipis sekali. Saya katakan begitu karena memang saya pernah melakukannya, teman-teman. Saya pernah melakukan mencoba untuk beternak 100 ekor ayam kampung dengan menggunakan pakan pabrikan murni. Dan hasilnya keuntungan kita pasti akan tipis sekali. Dan itu fakta, teman-teman. Kenapa kita bisa dikatakan remis ketika kita menggunakan pakan pabrikan murni dari 0 hingga panen? Karena ada pada genetik, teman-teman. Genetik ayam kampung dengan genetik ayam pedaging atau ayam broiler itu sangat jauh berbeda dari segi pertumbuhan. Berbicara tentang ayam broiler atau ayam pedaging, itu pasti masa panennya itu jauh lebih cepat, teman-teman. Boleh dikatakan di bawah usia 3 bulan ya, teman-teman, sudah pasti bisa dipanen. Ya, ada yang 1 bulan, 1 bulan setengah ya teman-teman, itu sudah bisa dipanen dengan bobot yang sudah ideal, yaitu 1,3, 1,5, 1,7 hingga 2 kilo. Nah, namun kalau untuk ayam kampung tentu saja dengan waktu panen yang hanya 2 bulan ya, kalau menurut kami jelas belum bisa, artinya belum layak. Boleh-boleh saja kita panen di usia 1 bulan pun boleh. Namun apakah hasil dagingnya sudah layak untuk dikonsumsi? Sedangkan untuk tekstur daging dari ayam usia 1 bulan sampai kepada 2 bulan itu betul-betul masih lembek dan berminyak, sehingga belum layak untuk dikonsumsi. Kemudian kita akan jawab juga, kemarin ada yang bertanya tentang FCR. Apa itu pengertian daripada FCR? FCR menurut pengalaman kami itu adalah singkatan dari Feed Conversion Ratio, yaitu konversi pakan terhadap daging. FCR digunakan untuk mengetahui berapa jumlah pakan untuk menghasilkan 1 kg daging. Semakin kecil nilai FCR-nya, maka akan semakin bagus cara kita berbudidaya. Kemudian kita lanjut ke rumus FCR. Rumus FCR adalah pakan total dibagi dengan bobot total. Misalnya nih, teman-teman memiliki 5.000 ekor ayam yang siap panen dengan bobot rata-rata 1,5 kg misalnya. Berarti bobot totalnya adalah 7.500 kg. Dari mana 7.500 kg itu bisa kita dapat? Yaitu dari 5.000 ekor ayam dibagi 1,5 kg. Berarti bobot totalnya 7.500 kg. Pakan yang dihabiskan sebanyak 200 sak misalnya, di mana dalam satu saknya beratnya 50 kg. Berarti pakan totalnya adalah 10.000 kg. Berarti dengan begitu kita akan menghitung 10.000 kg dibagi 7.500 ekor. Ketemunya 1,3. Berarti untuk menghasilkan 1 kg daging dibutuhkan sekitar 1,3 kg pakan. Itu untuk ayam broiler. Namun cara ini tidak bisa kita aplikasikan ke ayam kampung. Sekali lagi, meskipun dengan menggunakan pakan yang sama dengan pakan ayam pedaging, itu bobot yang kita dapat tetap saja berbeda, teman-teman. Karena memang secara genetik sudah berbeda. Kalau ayam kampung pertumbuhannya lambat, ya. Kemudian kalau ayam broiler pertumbuhannya sangat cepat. Lanjut ke pakan yang kedua yang kita gunakan ya teman-teman untuk kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Kita sudah mulai dari 0 sampai 2 minggu tadi ya teman-teman dengan menggunakan murni dari pakan pabrikan dari 311 sampai kepada 511. Kemudian di usia 2 minggu sebaiknya kita sudah campur dengan menggunakan jagung menir, jagung yang sangat lembut teman-teman. Nah, kenapa sih di usia 2 minggu ke atas kita sudah harus campur dengan menggunakan jagung menir? Kenapa tidak murni saja pakan dari pabrikan, pelet misalnya? Alasannya begini teman-teman. Kita menggunakan pakan dari pabrikan, otomatis harga dari pakan pabrikan itu kan sudah 12.000 per kilogram misalnya. Ya. Memang faktanya begitu. Namun kalau untuk jagung ini hanya 8.000 saja.
Dan setelah saya coba mengkolaborasikan antara jagung dan pelet di usia 2 minggu ke atas, hasil pertumbuhannya itu sebetulnya bagus, ya, sangat bagus. Dengan catatan perbandingannya harus tepat, harus ideal, yaitu perbandingan 1:1. Kalau 1 kg pelet, maka 1 kg jagung. Jadi kalau perbandingannya nggak seperti itu atau dengan menggunakan perbandingan lain misalnya, saya tidak bertanggung jawab karena memang saya belum pernah mencoba. Yang sudah saya coba adalah perbandingan 1:1, teman-teman. Nah, kemudian dengan hasil ini yang mana kita campur dengan pakan dari alternatif yaitu jagung giling, pertumbuhannya bagus, kemudian biaya hemat. Kenapa kita masih menggunakan yang murni, teman-teman? Kalau dicampur saja sudah bagus dan hemat, kenapa kita masih menggunakan yang murni? Yang jelas-jelas dari biaya pakannya sudah pasti akan membengkak, ya. Karena beternak itu yang kita cari adalah untung. Maka peternak cerdas itu pasti akan selalu mencari bagaimana supaya nanti nilai FCR-nya itu rendah. Semakin nilai FCR-nya itu rendah, secara otomatis keuntungan yang kita dapat pasti akan bagus. Nah, itu komposisi pakan untuk 2 minggu ke atas sampai kepada usia taruhlah 1,5 bulan sampai kepada usia 2 bulan. Kemudian untuk ayam usia 2 bulan sampai kepada panen, agar kita bisa semakin hemat dalam biaya pakan namun pertumbuhan ayam tetap bagus, kita gunakan yaitu sumber pakan alternatif lain yang mudah untuk didapat. Salah satunya adalah daun kates dan bunga kates. Daun kates dan bunga kates selain bagus untuk pakan, bagus juga untuk kesehatan ayam. Silahkan teman-teman coba. Meskipun pada awalnya ayam pasti akan menolak ketika kita kasih secara tulen atau secara murni daun kates ataupun bunga kates ini. Namun sebagai peternak cerdas harus kita akali. Bagaimana caranya? Kita akan campur dengan dedak, kemudian dicampur juga dengan sedikit sentrat. Itu caranya, teman-teman. Kemudian jika teman-teman merasa terkendala untuk mencari daun kates dan bunga kates itu, apakah bisa diganti dengan bahan lain? Sangat-sangat bisa, teman-teman. Seperti yang saya tampilkan di video ini, ya. Ini merupakan daun ubi atau daun singkong. Kualitasnya itu tidak kalah dengan yang namanya bunga kates dan daun kates, ya, teman-teman. Bahkan daun singkong ini cara mendapatkannya jauh lebih mudah karena cara menanamnya pun juga sangat mudah, teman-teman. Batang singkong ketika kita tancapkan di tanah saja, di belakang rumah kek, samping rumah kek, itu sudah pasti tumbuh. Kalaupun kita tidak mengharap ubinya atau hasil singkongnya, kita mengharap hasil daunnya. Kemudian berbicara tentang keamanan. Jadi untuk keamanan ternak kita, sebaiknya cara pemberian pakannya harus dengan menggunakan proses. Prosesnya adalah dengan cara direbus terlebih dahulu daun-daun singkong ini sampai benar-benar lunak, ya, lembut, sehingga mudah untuk dikonsumsi, untuk dicerna oleh ayam-ayam kita. Kemudian jangan lupa untuk kita campur dedak. Dedak itu bisa dedak padi, dedak jagung, teman-teman. Silahkan tinggal pilih mana yang lebih murah di wilayah teman-teman. Kalau di wilayah kami menggunakan dedak padi. Kemudian campuran berikutnya kita boleh mencampurkan jagung dan juga sentrat, teman-teman. Baik, teman-teman, 12 menit sudah berlalu. Mudah-mudahan pembahasan kali ini adalah pembahasan yang bisa menginspirasi serta bermanfaat, khususnya adalah untuk peternak ayam kampung. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang kemarin bertanya dan mengharapkan saya mereview tentang sepil pakan ternak ayam yang saya gunakan, mudah-mudahan mereka bisa menyimak di video ini dan bisa mendapatkan jawaban dari apa yang mereka pertanyakan. Baik, teman-teman, kami dari Jadil Sultan TV Mondiri mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali pada video-video Jadil Sultan TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi.